tadi Chef Doni udah memberi intro ketika akan masuk ke bidang usaha yang dimiliki oleh sendiri, bukan lagi berlanjut sebagai seorang chef profesional yang bekerja di tempat lain. Jadi Chef bilang katanya sudah mulai awal dengan jualan baju. Betul. Bagaimana tuh Chef kok jualan baju? Jadi awalnya gini, kakak saya yang paling tua, dia yang pertama jualan baju, dan saya lihat, oh menarik juga ya gitu. Dia udah produksi sendiri, dan saya mikir coba dari situ dulu. Tapi saya beli baju jadi dulu gitu, pergi ke Cina. Sampai pergi ke Cina beli bajunya? Ke Guangzhou. Nggak cukup ke Mangga 2 ya? Harus ke Cina ya? Iya, karena kan kalau Mangga 2 juga dari Cina, Pak. Oh iya. Jadi kita langsung tangan kedua lah gitu kan. Udah pergi ke Cina, akhirnya dalam waktu 3 bulan saya ngeliat, wah luar biasa nih baju nih gitu kan. Padahal bidang yang sama sekali saya nggak pernah kepikiran. Jadi sebenarnya serba banyak ininya Pak, koinsidennya gitu. Iya. Akhirnya dari baju itu mikir kenapa nggak produksi sendiri, kenapa kita beli gitu. Akhirnya coba produksi dan syukurnya dari situ dalam setahun kita berkembang usaha bajunya itu. Saya fokusin tuh Pak, dari yang nggak ngerti baju sampai ngerti semua, dari bikin polanya sampai constructionnya sampai finishingnya sampai jualannya gitu kan. Akhirnya saya fokusin di situ dan saya orangnya kalau udah satu hal harus fokus dulu sampai jadi baru ke next stepnya. Nah itu 5 tahun saya jualan baju. Oh jualan baju 5 tahun. Ya, nah dalam 1 tahun saya invest ke alat-alat bakery. Dalam 1 tahun sejak jualan baju. Setiap tahun itu saya selalu harus ada yang dibeli. Oh setiap tahun ada membeli peralatan bakery. Dari hasil jualan baju itu ya. Betul. Investasinya itu ya orang beli rumah beli apa ya saya beli alat-alat bakery karena bisa dibilang kan alatnya mahal-mahal harganya gitu kan. Jadi tahun pertama itu pun saya beli yang second hand Pak. Ya yang penting ada bisa dipakai gitu. Jadi 5 tahun tuh nabungnya untuk beli mixernya, beli ovennya, beli semua peralatannya, lodositernya gitu. Nah, bikin dapurnya kecil sekitar 7 kali 6 itu meter. gede chef. Ya, tapi ya untuk bakery itu semua kecil, di situ ya kecil banget lah Pak ya untuk memulai gitu. Nah, akhirnya tahun 2019 Januari di situ saya ngerasa ini udah ada. Tapi saya nggak mikirin apa yang mau dijual. Produknya aja, alatnya aja ada, tapi nggak tahu mau bikin apa. Nah kalau kita ngikutin tren saat itu lagi tren makarong ya, lagi tren makarong, eclairs gitu kan. Iya. Tapi saya orangnya nggak yang tren-trenan, saya orangnya yang old school. Saya suka yang bener-bener artisan, yang tradisional gitu kan. Akhirnya saya pikir ya udah coba dari Vinoiserie dulu. Vinoiserie kan banyak nih, saya mulai dari croissant dulu gitu. Nah, akhirnya saya mikir udah jualan croissantnya dulu deh. Gimana nanti, yang penting jalanin dulu. Udah 2019 Januari kita buka Don Bake Shop itu dengan konsep jualan croissant. 2019 Januari mulai buka Don Bake Shop betul. Dengan konsep jualan croissant affordable di gerobakan gitu. Tapi waktu pertama kali jualan croissant gerobakan itu berarti targetnya sudah berarti targetnya fokus pada retail saja ya? Bukan Pak. Dari awal saya tahu ini akan ke arah wholesale. Oh kan ke arah wholesale. Betul. Tapi untuk bisnis wholesale itu kan biasanya dikuasain sama perusahaan-perusahaan besar. Iya. Saya nggak bisa bersaing dengan mereka. Saya harus punya cara sendiri. Akhirnya saya bikin gerobakan itu ya sebagai showroomnya, sebagai displaynya. Sebagai display saja. Betul. Jadi kalau orang nanya yang mana produknya, ya itu ada di ITC Kuningan. Awalnya malah niat ke wholesale, nggak taunya retailnya pun yang dengan konsep yang tadinya saya raguin 100% dan orang bilang kok aneh, yakin jualan croissant barang mewah dijual di gerobak gitu kan. Tapi saya pikir why not? Kenapa nggak dicoba dulu gitu. Akhirnya saya cobain, nggak taunya bagus, feedbacknya bagus. Dan akhirnya banyak market coffee shop tuh kan juga lagi naik ya coffee shop. Dan mereka kan jualan roti, croissant gitu kan. Akhirnya mereka mampir nggak sengaja hari Minggu ke gereja lewat ada gerobak saya ada tuh ngelihat, wah ini dari mana? Akhirnya dikontak. Nah dari situ kita beralih ke wholesale sampai sekarang. Rupanya seiring dengan mulai masuknya ke dunia Vinoiserie ini, market di kafe juga lagi tumbuh ya. Betul Pak. Itu yang menjadi juga akhirnya pasar dari Don Bake Shop ini ya. Jadi kalau dibilang preparationnya itu ya nggak
kayak orang mau belajar bisnis itu belajar dulu sampai akar-akarnya, terus ada plan A, ada plan B, ada. Saya nggak Mengalir ada. aja, mengalir Saya aja. mengalir aja. Toh ini kan bisnis passion. Bisnis passion itu yang pasti kita akan sacrifice a lot untuk hal yang kita cintain gitu. It's not just making money. Bisnis bajunya masih dijalanin nggak? Sampai sekarang masih, Pak. Oh, bisnis baju Masih. belum nggak di stop, masih terus berjalan. Masih terus, di ya. handle istri mungkin ya, Iya. lebih banyak ya. Sekarang saya serahin ke istri saya Nah. untuk running company-nya. Waktu lagi nabung-nabung beli peralatan pastry tadi, berarti sudah ada pikiran juga pada saat itu kenapa beli peralatan tuh mau buat apa nantinya? Justru dagang baju itu in order to save money untuk bikin bakery, Pak. Oh, Gitu. iya iya iya. Jadi sudah ada long term planning ya Sudah, sebenarnya. Pak. Iya. Tapi karena mau mulai nggak ada modalnya, ya kalau mau jualan yang lain saya nggak ngerti. Yang saya tahu ya apa? Ya udah itu istri saya juga kebetulan ada backgroundnya gitu kan. Jadi ya bisa belajar juga gitu kan. Akhirnya udah jalanin baju gitu. Dari sekian banyak pilihan ya, produk pastry, produk bread gitu ya. Iya. Kenapa yang dipilih specifically croissant? Jadi ini ada sejarahnya sentimentalnya juga nih Pak. Saya pernah jadi baker overnight shift. Itu kerjanya jam 3 subuh. Sendirian di dapur. Iya. Yang kita kerjain pertama itu ya lamination dough. Laminated Ya dough. kan? Dan itu buat saya tuh kayak meditation gitu. Kayak dapet banget feel-nya gitu. Buat saya ini seru banget ngerjain ini gitu. Yang kedua itu ya sourdough bread ya. Karena kita nggak bisa kontrol, kita cuma bisa assume, kita bisa pelajarin ini bakterinya seperti apa gitu. Tapi kita nggak punya totally control, karena kan ada weathernya juga, ada faktor cuaca, ya kan, ada faktor environment di dalam ruangan, mesin oven hidup dia panas gitu. Nah itu buat saya jadi challenging banget dan saya suka challenge gitu. Makanya spesifik dari awal saya suka ini gitu, karena ini setiap perusahaan bakery pasti buat, tapi nggak semuanya buat yang proper gitu. Nah jadi ini buat saya ini benar-benar ajang untuk nunjukin nih loh, Don Bake Shop itu ya kosongnya gitu. Pada awal saat itu untuk memulai, karena memang capitalnya cukup hanya untuk bikin kuasong dulu gitu. Selain itu merupakan passion dari Chef Doni ya, bahwa membuat laminated dough seperti Betul. croissant ini itu mendapatkan suatu mungkin ekstasi kali Betul. waktu bikinnya itu Iya. ya, kebahagiaan gitu ya. Sekaligus juga sarana untuk mengedukasi pasar Betul. yang mungkin mulai dengan kafe-kafe Betul. menikmati croissant. Iya. Memang croissant ini sudah lama ada, ya tapi saya memang juga melihat bahwa bagian dari croissant itu masih banyak yang kadang-kadang tidak proper juga ya croissantnya ya, hanya sekedar croissant-croissantan Betul, gitu. iya. Ya, oke. Nah, tanggapan pasar yang bagus tadi sebenarnya mengarahkan untuk kemana itu? Apakah untuk terus di sini fokus ataukah justru menambah lagi jajaran produk-produk yang lain? Iya. Tadi Chef Doni udah sebutkan bahwa berikutnya nambah lagi ke sourdough juga. Betul. Kenapa akhirnya masuk ke sourdough itu? Jadi sebenarnya Pak, sourdough artisan bread lah itu semua udah di bucket list saya dari awal sebenarnya. Sudah ada Tapi dalam karena bucket list. deck oven yang proper itu harganya mahal. Iya. Jadi sambil jalanin Don Bake Shop, sambil uangnya itu saya puterin lagi untuk beli oven yang proper gitu. Dan itu ovennya indennya lama gitu Iya. kan. Jadi kita nunggu ovennya Pak. Klien kita tuh udah pada nanyain gitu, kapan sourdough breadnya mau dibikin gitu. Karena saya suka posting-posting masih pakai oven rumahan, pakai Dutch oven gitu kan. Dan mereka pada nanya, kenapa kok nggak dijual? Ya untuk bikin mass quantity perlu oven yang proper. Saya nggak mau juga nanti bikin akhirnya jadi sekedar sourdough-sourdoughan gitu kan. Akhirnya sabar gitu, saya nunggu sampai itu akhirnya oven datang bulan puasa kemarin. Oh, sudah datang. Langsung kita produksi roti-rotian tuh Pak. Dan kita mulai karena corona juga kan, outlet tutup, sempat tutup 3 minggu. Kondisi klien pun juga sama karena kan coffee shop kebanyakan Di mall, dan PSBB harus tutup. Betul. Akhirnya waduh, jual sourdough bread baguette yang otentik itu kan keras, masa mau sih orang beli? Awalnya mikir skeptik gitu. Cuman udahlah, cobain aja dulu. Saya tuh selalu cobain dulu gitu. Prinsip saya tuh Pak ya, gagal ya udah belajar gitu kan. Akhirnya saya mulai dari sourdough bread dan jual pakai marketplace Pak, via marketplace. Oh, ya. oke. Ya. Ya. Akhirnya
feedbacknya bagus banget. Nah dari marketplace itu artisan bread ini jalan semua, dan saya malah di saat orang bikin yang trendy roti-roti yang kekinian gitu kan, akhirnya saya mikir saya malah balik ke yang tradisional. Kayak 100% rye itu kan susah banget untuk dicari, ditemuin di Indonesia gitu kan. Pertama ya karena tepungnya ini kita di Indonesia nggak ada ya kan, itu dari Jerman. Akhirnya saya udah dapet suppliernya, dan kita beraniin tuh untuk bikin roti-roti yang lebih keras lagi, yang lebih memikirkan nutrisional gitu Pak, dibandingkan kayak tekstur gitu ya. Tapi ternyata marketnya bagus, bahkan orang rumahan pun mau beli gitu. Akhirnya saya malah fokusin di roti-roti yang seperti itu gitu, yang seautentik mungkin dan gimana sih aslinya di negara mereka. Bukan yang kayak contohnya kayak di Korea itu kan sama tuh Pak, European bread juga di mana-mana gitu. Tapi Korea, Jepang itu mereka kan advance ya Pak. Mereka punya culture yang oke, kita belajar, kita olah lagi dengan gaya sendiri gitu kan. Nah, kalau saya orangnya tradisionalis, jadi saya mau yang gimana sih seautentiknya. Iya, tapi ya never say never. Seandainya nanti ada demand yang lebih ke arah yang lebih seperti itu ya, kita tinggal bikin gitu. Karena bikin yang trendy itu lebih mudah dibandingkan yang tradisionalnya gitu. Kenapa pasar, sebelum bertanya kenapa pasar, yang beli sebagian besar itu apakah ekspatriat ataukah orang Indonesia, produk-produk yang semacam itu? Iya, jadi 60% 70% ekspatriat. Ekspatriat. Ya. Selebihnya itu orang yang udah pernah tinggal lama di luar negeri, lama di Eropa atau di Amerika. Selebihnya orang Indonesia yang belum pernah nyobain, penasaran. Ya, dan itu ada yang suka, ada juga yang komen, ini roti apa kok keras banget gitu. Tapi ya itulah namanya, kita mau mengedukasi itu kan lebih sulit ya Pak, dibandingkan kita hanya ngikutin tren gitu. Ya. Jadi ekspatriat ini kan memang dari kecil udah biasa makan itu ya. Dan mungkin dengan adanya PSBB, mereka waktu dan kesempatan untuk pergi ke bolak-balik ke luar negeri sekarang menjadi susah kan. Nah, sehingga ya di Indonesia dia mencari roti-roti yang semacam itu, seautentik mungkin semakin dia suka ya. Iya. Oke. Jadi sudah mulai ketemu kira-kira kenapa market itu menjadi ada sekarang ini di Indonesia. Tentunya dengan Instagram, Facebook, apakah itu juga membantu untuk menyebarkan minat orang untuk menikmati roti-roti semacam itu? Iya, nggak bisa dipungkirin sih Pak, sosial media itu media yang paling nolongin ya untuk pelaku usaha yang masih kecil gitu, kayak bisnis seperti saya gitu. Tapi sebenarnya saya punya prinsip juga beda ya Pak, approach-nya tuh beda. Kayak perusahaan tuh biasanya punya produk yang biasa aja, tapi dengan packaging, dengan branding yang mewah, bandrol harga yang mahal, tapi sosial medianya storming, akhirnya sukses gitu. Kalau saya ya sosial media masih kita pegang sendiri gitu kan, nggak punya marketing gitu. Kalau kita mau bersaing secara seperti itu Pak, ya kita kalah sama perusahaan besar gitu. Kita ini kan artisan dan kita harus bangga dengan stay true to artisan kita gitu. Jadi ya the product speak itself gitu. Jadi kita nggak perlu wah kita lebay-lebayin gitu nih, croissant gini, nggak usah. Lihat aja sendiri itu market yang akan memberikan statement bahwa ini loh yang, walaupun nggak bisa dipungkirin Pak, sosial media tetap membantu gitu, tapi it's not everything lah. Tetap produk itu yang nomor satunya gitu kualitasnya. Dari sisi komposisi pelanggannya Don Bake Shop itu sendiri, berapa persen yang food service, katakan tadi kafe-kafe, yang berapa persen yang retail? Nah, sebenarnya sebelum corona itu kita 70% wholesale. 70% wholesale sebelum corona. Sebelum corona. Online-nya itu paling 10%, 20%-nya retail. Oke. Setelah corona akhirnya shifting tuh Pak. Online-nya sekarang bisa di angka 60%. Selebihnya klien wholesale sama retail gitu. Jadi mungkin online ini langsung ya mulai mendominasi dalam penjualannya Don Bake Shop ya. Betul ya. Tapi itu apakah juga secara volumenya sama atau hanya persentase aja? Secara volume itu bisa dibilang surprisingly sama Pak. Sama ya? Iya. Kita nggak pernah expect lah kalau online itu, karena dari awal kita kan bukan base-nya online shop atau online bakery. Kita kan wholesale bakery. Tiba-tiba corona ya kita harus pikir gimana nih caranya, kalau enggak
kita nggak survive gitu kan. Akhirnya kita shifting ke online dan ternyata online kita sekarang jalan banget gitu. Oke, jadi kita sudah mulai mendapatkan suatu insight mengenai bisnisnya Don Bake Shop yang dikelola oleh Chef Doni Muhadi. Bagaimana shifting atau beradaptasi dengan kondisi yang berubah dengan sangat cepat. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan Chef Doni di segmen yang berikutnya.